Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, karena kita tahu bahwa ini jamaah kayaknya agak lesu, kecapean ya. Kecapean karena ikut meramaikan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa, Pak? Yang ke-77 tahun. Makanya langsung saja ngajinya tidak bertele-tele. Malam Jumat yang lalu kita menyampaikan bagaimana kita menyikapi perseteruan antara siapa? Antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Udah kejawab. Ini kami juga akan menjawab daripada netizen lagi ini. Inilah nanti kalau seperti ini nanti lama-lama kami jadi korban apa namanya? Korban media sosial nanti jadinya. Mau dijawab gimana, enggak dijawab gimana, enggak dijawab bukan urusan kita. Mau dijawab bukan urusan kita, enggak dijawab. Kayaknya ada yang ganjel. Jadi kawan-kawan semuanya. Tapi ya walaupun toh sepahit apapun juga saya akan mencoba untuk menjawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengarkan ya melalui media sosial, baik itu di YouTube maupun di siaran-siaran televisi, sampai sekarang kan belum selesai, ya kan? Sampai sekarang belum selesai. Namun kita sedikit bisa menyikapin persoalan yang dihadapin oleh siapa namanya, Ferdi Sambo, ya kan? Ini pertanyaan daripada netizen, dari jamaah itu ada aja. Makanya tadi saya bilang mau dijawab gimana, enggak dijawab gimana. Kalau saya jawab melalui jari-jari saya atau apa namanya cara kami mengetik, ya pertama itu lama, yang kedua saya khawatir nanti salah paham. Makanya akhirnya saya menjawabnya tunggu di kajian kami berikutnya. Mungkin insya Allah akan kami jawab walaupun toh tidak secara komplit ya. Walaupun toh tidak secara komplit. Nah, jawaban kami Bapak ini juga mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak-bapak semua, dan mudah-mudahan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Itu semua tergantung terhadap kita semua. Kalau kita menyikapin dari kacamata baik, mungkin juga ada baiknya. Kalau kita menyikapin dari kacamata buruk, juga mestinya banyak buruknya. Betul nggak Pak? Ya tergantung kita. Namun saya pribadi mempunyai sebuah pandangan, yang pandangan ini saya akan mencoba menyampaikan kepada bapak-bapak dan jamaah sebagaimana yang saya sampaikan di malam Jumat yang lalu, ya, pertikaian antara atau perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Itu juga intinya juga tergantung kita kan Pak. Kalau kita melihatnya dari kacamata negatif mesti juga salah. Ya, salah yang mana wallahu alam.
kalau kita menyikapi dengan kacamata negatif atau husnudzon saja, ya mungkin juga sama-sama benarnya. Namun kalau mengenai Verdi Sambo ini Bapak, ya kalau saya sendiri yang menyikapin itu, intinya ini kan urusan-urusan dunia. Apa Pak? Urusan-urusan dunia. Mungkin apa ya, keserakahan seseorang yang tidak cukup punya istri satu, mungkin main perempuan lain. Yang tidak cukup dengan gaji 30 juta atau berapa jumlahnya. Ya kalau gajinya sih, kalau polisi sih cuman kecil Pak. Antara berapa dengan berapa? Ada yang tahu? 3 sampai 5 juta saja. Itu gajinya. Tapi yang banyak apa? Tunjangannya. Dihitung-hitung mungkin sampai mencapai berapa? 60-an juta. Betul nggak Pak Wid? Kayaknya betul lah ya. Kalau saya dengar-dengar di media sosial itu seperti itu. Namun ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Gaji segitu besarnya, kalau bahasanya itu masih tidak cukup. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ada enggak di antara jamaah ini yang merasa cukup dengan gaji yang didapatkan dari perusahaan? Pak Puji aja lah, Pak Puji lah, ya. Atau Pak Marjo aja, Pak Marjo. Merasa cukup enggak gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Pak Marjo dan Pak Puji? Ya, kalimatnya kalau ditanya apa? Ya disyukurin aja Pak ya. Itu loh. Ada nggak seseorang yang merasa cukup dengan gaji yang diterima sebesar apapun, sebanyak apapun gaji itu? Ternyata ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita selalu serakah dengan urusan dunia dan tidak merasa cukup atas pemberian Allah, maka bisa terjadi menghalalkan segala macam cara. Betul apa betul? Betul apa betul Pak? Ya, cobalah. Karena saking besarnya tuntutan, besarnya keinginan agar ini bisa tercapai, maka kadangkala manusia itu bisa menghalalkan segala macam cara. Apalagi cuman bawahannya saja. Kadang istri dan anaknya aja bisa dikorbankan. Kadang orang tuanya sendiri aja bisa dikorbankan demi mencapai sebuah tujuan agar betul-betul bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang dialami oleh Verdi Sambo juga nggak jauh beda dari persoalan itu. Ya persoalan pangkat, ya persoalan jabatan, persoalan duit, persoalan perempuan. Benar nggak Pak Puji? Ya kita ini kadang-kalanya bisa setia sama istri kita karena dompet kita masih kering. Cobalah kalau seandainya dompet kita sudah mulai tebel. Ya kira gimana Pak? Banyak pola enggak? Banyak pola. Kadang enggak lembur bilang lembur. Ya kan? Enggak ada acara buat acara. Hawanya duit itu panas Pak. Kalau tidak disikapi dengan betul-betul sebuah keimanan. Ya, mau siapa sajalah. Mau itu kiai, mau itu ustadz, kalau betul-betul atau mungkin orang-orang biasa. Kalau betul-betul di dalam hatinya tidak tertanam sebuah keimanan yang sangat kuat, maka lama-kelamaan kita akan diatur oleh duit itu. Kita akan diatur oleh pangkat itu. Kita akan diatur oleh kerjaan itu. Percaya apa percaya? Ya, jangan langsung bapak-bapak diem terus seolah-olah aku nyinggung bapak, itu enggak. Saya juga sama. Saya juga sama. Karena masih duduk manis di rumah, masih bisa ngaji sama bapak-bapak itu karena omset kita belum naik. Ya kan Pak? Kemudian jam terbang kita belum jauh. Coba kalau jam terbang kita jauh.
dipanggil dakwah di Jakarta misalnya kan, dapat panggilan ceramah di Surabaya atau mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Aceh, udah nggak sempat ngopainin bapak-bapak itu, percayalah. Malam Jumat libur harus sekali-kali kan gitu awalnya kan itu. Ya kan Pak? Malam Selasa tujuannya gimana Ji? Kebetulan aku malam Selasa itu udah janji ya seminggu yang lalu di Papua misalnya. Ngaji apa ngaji? Ngaji apa ngaji Pak? Ini saya loh. Apalagi Mas Ali. Apalagi Pak Marjo, 17 Agustus bisa jadi alasan izin ya nggak ngaji. Sibuk lagi jadi panitia 17 Agustus. Nah, makanya hal ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita bisa menyalah-nyalahkan Ferdi Sambo. Orang ngajar, dia polisi, dia penegak hukum dan sebagainya, malah begitu-begitu. Iya, karena kita belum posisi sebagaimana dia. Coba kalau posisi kita sama seperti dia, ada rayuannya pangkat tinggi, rayuannya uang besar tuh, ada aja Pak. Ya, macam Pak Agus lah, contohnya Pak Agus yang dari Batu Haji jauh-jauh ke sini, mungkin malam ini nggak dapat orderan. Coba kalau dapat orderan kambing untuk besok Pak, jam 10 pagi 4 ekor kambing misalnya. Tapi kan bukan 1 ekor maksudnya, bukan 4 ekor maksudnya gitu loh Pak. 4 ekor kambing Pak, kita ambil jam 10. Karyawan cuma 1 misalnya. Enggak ngaji apa enggak ngaji? Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembelajaran kita dengan kasus yang dialami oleh Ferdi Sambo itu, jangan sampai kita justru malah menyudutkan orang tersebut dengan kesalahan-kesalahan, tapi itu menjadikan pembelajaran untuk kita semua bahwa kita harus sadar bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu akan dihiasi oleh Allah, termasuk perhiasan-perhiasan, di antaranya itu adalah perempuan. Betul Pak Jidan ya? Kalau Pak Ratman kata apa? Tambu cie gitu ya? Ya gimana mau tambu cie yang dimakan untuk istrinya 1 aja nggak cukup. Anu gitu. Nah ini yang harus kita sikapi. Ya kita harus sadar, dengan kita setiap malam Jumat ngumpul ngaji seperti ini, di antara tujuan kita juga agar mampu menetralisir di dalam hati kita agar hubbud dunia kita tidak terlalu besar, ya. Paling tidak ada hubbul akhirah. Kalau bahasa orang Jawa dulu itu begini, dunia itu dari kalimat atau dari 5 huruf. Kalau orang Jawa, orang kuno zaman dulu, terdiri daripada huruf D, kemudian huruf U, kemudian huruf N, kemudian huruf I, dan huruf A. Itu dunia. Ini lingkupnya itu luas. Beda kalau duit. Kalau duit itu versi zaman Pak Karno dulu itu terdiri daripada 4 huruf, ada D, ada U, ada I, ada T, yang kepanjangan daripada doa, usaha, iman, takwa. Jadi kalau kita mau sempurna di dunia maupun di akhirat nanti, maka harus punya duit. Artinya punya 4 huruf ini. Harus dia berdoa, ya berusaha, ya beriman, dan bertakwa. Insya Allah sempurna. Ya. Tapi kalau dunia ini beda, versi orang-orang kuno Jawa zaman dulu. Ya. D itu kepanjangan daripada doa. Kemudian kalau bahasa Jawanya bukan doa, ndonga, ya. D itu ndonga. Ndonga itu arti bahasa Indonesianya adalah doa. Kemudian U ki usaha. Usaha itu bahasa Jawa artinya, kalau dibahasakan Indonesia artinya usaha. Jadi kita jangan lihat semacam-macam cuman hanya doa saja, tapi juga harus mau berusaha. Di malam harinya kita berdoa, di siang harinya kita berusaha.
Bahasa orang Jawa itu ceker-ceker, ibarat ayam itu. Entah apalah, dikerjakanlah. Itu sebagai pelengkap bahwa kita bukan hanya sekedar doa saja, tapi juga harus berusaha. Kemudian huruf berikutnya apa? N. N itu nerimo. Nerimo itu bahasa Indonesianya menerima. Artinya di sini menerima atas apa saja ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari ini, di bulan ini kita lagi dikasih gaji oleh Allah melalui perusahaan itu UM apa? UMK berapa? 4 juta berapa? 4 juta 400 sekarang ya? Atau 4 juta 200? Amarjo 42 apa 44? 414? Wih, ini pada kerja PT semua kok nggak ngerti gimana. Itu diterima saja, ya, diterima saja. Mungkin Allah belum menaikkan gaji kita. Hari-hari berdoa kepada Allah mudah-mudahan gaji kita naik. Jangan demo-demo saja. Demonya paling utama harus demo sama Allah. Ya Allah, kapan kau naikkan gaji saya ya Allah? Saya sudah kerja di perusahaan itu sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Gaji kok masih segini aja terus ya Allah. Nah, nanti Allah akan naikkan gaji entah melalui apa sajalah. Melalui order-orderan di luar perusahaan itu juga bisa, ya. Ada tip-tip mungkin ketika lagi khadroh dapat rokok 1 bungkus. Nah, itu termasuk juga apa namanya? gaji dari Allah. Dari Allah. Pas kebetulan kenduri di tempat tetangga dikasih amplop, dibuka mungkin isinya 50.000 atau 100.000. Nah, itu termasuk bagian daripada gaji dari Allah. Maka hal itu juga harus diterima, harus bisa menerima. Tidak usah terlalu apa namanya, bahasa kasarnya itu rakus. Tidak usah terlalu tamak dan rakus. Maka akibat daripada kerakusan di dalam diri seseorang itu, maka akhirnya juga bisa menghalalkan segala macam cara. Sampai-sampai membunuh orang pun tidak segan-segannya. Ya. Itu masih enak Pak, dibunuh langsung mati. Banyak yang dibunuh, tidak dibunuh nyawanya, tapi dibunuh mata pencariannya, dibunuh karakteristiknya, dibunuh elektabilitasnya, apalagi. Bisa jadi. Bagaimana supaya Pak Puji itu nggak kerja di perusahaan lagi? Woy, dicarikan cara. Kan itu kan sama aja tuh, membunuh apa? Ekonomi seseorang. Kalau dibunuh langsung mati, selesai, malah tamat riwayat. Orang dibunuh jalan rezekinya atau jalan ekonominya sampai bertahun-tahun nggak kerja apa nggak nangis anak bininya. Ini akibat keserakahan, kerakusan seseorang, tidak ada nerimonya. Terus yang huruf yang selanjutnya apa? I. Kalau kita sudah berdoa dan sudah berusaha juga sudah bisa menerima, maka harus dilandasi dengan iman. Lagi-lagi berbicara masalah iman. Lah, iman itu juga tidak hanya diucapkan saja Pak, tidak hanya disampaikan melalui lisan saja, tapi harus melalui amal. Huruf yang terakhir, ya, melalui amal. Maka nanti lama-lama akan meningkat. Kalau kita sudah memiliki atau mengamalkan dunia, nanti lama-lama kita akan mendapatkan duit, bukan uang tapi duit. Ya, sudah berdoa, berusaha, kemudian menerima, ya, kemudian beriman dan mengamalkan apa saja daripada keimanan tersebut, maka lama-lama akan mempunyai duit. Doa, usaha, iman, takwa. Kalau sudah empat-empatnya itu kita milikin dan kita sudah posisi berada di makomnya orang yang betul-betul bertakwa, kan Allah pernah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan
Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada mereka dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia. Sehingga kalau kita semua sudah termasuk bagian orang-orang yang bertakwa semua, misalnya satu kampung atau satu perumahan Persero ini penduduknya 80% orang yang bertakwa semua, maka Allah juga pernah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata dalam satu kaum, satu kampung, satu perumahan, satu perdesaan, atau satu negara, atau satu kepemerintahan, penduduknya mereka bertakwa semua, maka apa yang akan diberikan oleh Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan apa saja yang turun dari langit, dan Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan apa saja yang keluar dari bumi. Orang kalau sudah betul-betul bertakwa itu semua akan jadi duit. Ngomong jadi duit. Ya. Berbuat apa saja akan jadi duit. Dan tidak akan dijauhkan rezeki oleh Allah. Nah, maka barometernya kita sebagai seorang manusia kalau pengen mulia, pengen makmur, pengen sejahtera, pengen bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya harus takwa. Orang bertakwa nggak mungkin korupsi, Pak. Orang bertakwa nggak mungkin gasak uang rakyat. Orang bertakwa nggak mungkin mau serakah. Orang bertakwa juga tidak mungkin mau maling, mau mencuri harta orang. Orang bertakwa juga tidak akan serakah hidupnya. Orang bertakwa juga tidak akan iri, dengki, kelahi sama orang lain. Tidak akan. Orang bertakwa itu hari-hari hanya tawadhu, qanaah, wara', lutfah. Ya, selalu menghargai orang lain, menerima apa adanya, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak benar, menjaga mulutnya dari omongan-omongan yang tidak benar, menjaga seluruh tubuhnya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masyarakatnya bisa bertakwa semua, negara tidak akan amburadul. Ya, kampung juga tidak akan rusak. Perumahan juga tidak akan semrawut. Kalau mampu bertakwa. Nah, sekarang ini kan ngibadahnya iya, wiridnya iya, dzikirnya iya, tapi takwanya kurang. Karena apa? Takwa itu tidak bin salah bin abrakadabra. Itu juga harus diproses dengan cara kita selalu mencari ilmu dan selalu mencari ilmu, selalu mengaji dan mengaji. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban kami menyikapi dengan kasus yang dialami oleh Ferdi Sambo ini, karena kami bukan pemenang kami, ya, kami hanya melihat segi positifnya saja. Apa positifnya? Itu menjadikan iktibar, menjadikan gambaran kepada kita semua agar kita tidak terlalu serakah dengan yang namanya dunia. Dunia itu mencakup umum. Ada duit, ada pangkat, ada jabatan, ada istri, ada anak, ada emas, ada macam-macam. Kalau kita terlalu kejebak dengan adanya dunia, maka cepat atau lambat kita akan diaturnya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak sampai diatur oleh dunia, tapi kita berusaha untuk mengatur dunia. Bisa tidak? Bisa tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.